Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia taufik dan hidayahnya sehingga Allah masih memudahkan kepada kita untuk mempelajari sejarah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi, yaitu sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana insyaallah ta'ala pada pertemuan kedua ini kita akan mulai masuk pada kitab yang berjudul Mukhtasaru Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sejarah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini adalah ringkasan dari sebuah kitab sirah yang sangat terkenal, yaitu kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham, atau yang kita kenal dengan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan memulai pembacaan kitab Mukhtasar Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini Syekh rahimahullahu ta'ala memulai muqaddimahnya dengan memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berkata, I'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna afrada ma faradallahu alaika, bahwasanya kewajiban yang paling besar yang mana Allah telah mewajibkannya kepadamu, yaitu ma'rifata dinika, mengetahui agamamu, mengenal agama Islam. Alladzi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah, yang mana mengetahui, mengenal agama Islam dan mengamalkannya adalah sebab dimasukkan ke dalam surga. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nari, dan kebodohan, ketidaktahuan akan agama Islam dan menyia-nyiakannya adalah sebab yang memasukkan ke dalam neraka. Wa min awdahi ma yakunu lidhawi al-fahmi,
Dan salah satu sarana yang paling jelas bagi orang-orang yang memahami, bagi orang-orang yang memiliki pemahaman adalah qisasul awwalin wal akhirin, yaitu kisah-kisah orang-orang terdahulu dan kisah-kisah orang-orang yang belakangan. Qisasun man ata'a Allah wa ma fa'ala bihi, kisah-kisah yang mengisahkan tentang orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka. Wa qisasun man asahu wa ma fa'ala bihim, dan kisah-kisah tentang orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, yang mengingkari dan berpaling dari Allah Ta'ala, wa ma fa'ala bihim, dan apa yang telah Allah lakukan terhadap mereka. Wa man lam yafham, dan barang siapa yang tidak memahami hal ini, wa lam yantafi' bihi, dan tidak dapat mengambil manfaat darinya, fala hilata fihi, maka tidak ada jalan yang berguna baginya. Ya, tidak ada jalan lain baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Ya. Hum asyaddu minhum batasya, umat-umat tersebut lebih besar kekuatannya dibandingkan mereka orang-orang musyrikin di kota Makkah. Fanaqabu fil bilad, umat-umat terdahulu tersebut telah menjelajahi di beberapa negeri. Hal min mahis, adakah mereka mendapat tempat pelarian dari kebinasaan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata sebagian dari ulama salaf bahwasanya al-qisasu junudullahi, bahwasanya kisah-kisah itu adalah tentara-tentara Allah Ta'ala. Yakni annal mu'anida la yaqdiru yarudduha, maksudnya adalah para pembangkang ya, tidak akan mampu untuk menentang, untuk membantah dari kebenaran kisah tersebut. Ya, bahwasanya kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang kondisi-kondisi umat terdahulu, bagaimana akhir dari kondisi atau keadaan mereka, itu semua adalah kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah yang terjadi, dan kisah-kisah yang dengannya diharapkan seorang mukmin, seorang muslim dapat mengambil pelajaran. Ya. Dan kisah-kisah tersebut tidak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun. Ya, karena kisah-kisah tersebut ya, langsung disampaikan oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dan juga disampaikan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Fawalu dzalik, kisah yang pertama ya, kisah yang pertama kali adalah maqassallahu subhanahu an Adam, adalah apa yang telah Allah kisahkan tentang Nabi Adam, wa iblis, dan apa yang telah Allah beritakan, telah Allah kisahkan tentang musuhnya Adam, yaitu iblis. Ila an habata Adamu wa zawjuhu ilal ardi, sampai akhirnya Adam dan istrinya diturunkan ke dunia. Fafiha, maka di dalam kisah ini, min idahil muskilat, terdapat penjelasan dari berbagai persoalan, penjelasan dari berbagai permasalahan,
ma huwa wadihun liman ta'ammalah, yang mana itu suatu hal yang jelas bagi orang yang mampu, ya, atau bagi orang yang memperhatikannya dengan seksama. Wa akhirul qissah, dan akhir dari kisah ini adalah firman Allah Ta'ala, qul lahbitu minha jami'ah, dan kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka kekal selamanya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, maka ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan binasa, ia tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ia berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkanku, kenapa engkau menghimpunkanku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan sebelumnya aku mampu melihat. Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian engkau berpaling, engkau mengabaikan ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Begitu pula pada hari ini kamu dilupakan, kamu diabaikan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-Nya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadahu alladhi wa'adnah, dan petunjuknya yang mana kita dijanjikan dengannya adalah huwa irsaluhur rusul, yaitu diutusnya para rasul. Wa qad waffa bima wa'ada subhanah, dan sungguh Allah telah menepati janjinya. Fa arsala rusula, Allah telah mengutus para rasul, mubasysyirina wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, semoga atau agar tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Ta'ala setelah diutusnya
para rasul itu. Fa awwaluhum, rasul yang pertama yang diutus oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah wasiat, ya, memberikan sebuah nasihat kepada kita. Beliau berkata, fahris ya abdallahi, maka bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah wahai hamba Allah untuk mengetahui hadal habl, tali ini, alladzi bainallahi wa baina ibadih, yang mana tali ini menghubungkan Allah dan para hambanya. Alladzi man istamsaka bihi salim, tali yang mana atau barang siapa yang berpegang teguh dengan tali tersebut, ia akan selamat, ia akan aman. Wa man dhayya'ahu 'atib, dan barang siapa yang mengabaikannya, ia akan binasa. Fahris ala ma'rifati ma jara li abika Adam, bersemangatlah untuk mengetahui apa yang terjadi antara bapakmu Adam, wa aduwika iblis, dan musuhmu iblis, dan apa yang terjadi pada Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud dan kaumnya, apa yang terjadi antara Nabi Saleh dan kaumnya, Nabi Ibrahim dan kaumnya, Nabi Lut dan kaumnya, Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Isa dan kaumnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya. Wa'rif, dan ketahuilah, ma qassahu ahlul ilmi min akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dikisahkan, apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang kisah, berita dari tentang Nabi alaihi salatu wassalam, wa qaumihi, dengan kaumnya, wa majara lahum ma'ahum fi Makkah, dan apa yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam dan kaumnya di kota Makkah, wa majara lahu fil Madinah, dan apa yang terjadi dengan beliau di kota Al-Madinah. Wa'rif, dan ketahuilah, ma qassal ulama'u an ashabihi, apa yang telah dikisahkan oleh para ulama tentang para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wa ahwalihim, dan kondisi keadaan mereka, wa ahwalihim wa a'malihim, dan amal perbuatan mereka. Apa tujuan dari kita mengetahui semua itu? Apa tujuan dari kita mengetahui apa yang terjadi antara para nabi dan kaumnya, khususnya apa yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan kaumnya, apa yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya, dan bagaimana kondisi para sahabat Nabi, dan apa amal perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Apa tujuan dari kita mengetahui semua itu? Syekh di sini menjawab, la'allaka an ta'rifal Islam wal kufra. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini semua, engkau akan tahu Islam dan kekufuran. Engkau akan paham apa itu keislaman, apa itu Islam, dan apa itu kufur. Fa innal Islam al-yawma gharibun, karena sungguhnya Islam pada hari ini sangatlah terasing. Wa aktsaru nasi la yumayyizu bainahu wa bainal kufr, dan banyak di antara manusia
tidak dapat membedakan antara Islam dan kekufuran. Wadzalika huwal halak, dan ini adalah kebinasaan alladzi la yurja ma'ahu falahun, yang tidak ada harapan, yang tidak diharapkan darinya keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa amma qissatu Adam, adapun kisah tentang Nabi Adam, wa iblis, dan musuhnya yaitu iblis, fala ziyadata ala ma dzakara Allah fi kitabih, maka tidak lebih dari apa yang telah dikisahkan oleh Allah Ta'ala di kitabnya, yaitu Al-Quran. Walakin qissatu dzurriyyatih, tetapi yang penting untuk ditulis, yang penting untuk diketahui adalah mengenai kisah anak cucunya, kisah keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Fa awwalu dzalik, pada mulanya, annallaha akhrajahum min sulbihi amthala dar, pada mulanya Allah Ta'ala mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbinya seperti butiran-butiran debu. Wa akhadha alaihimul uhud, kemudian Allah mengambil janji dari mereka. Apa janjinya? Alla yusyriku bihi syai'a, janjinya agar mereka, anak cucu Adam, tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala, maka anak cucu Adam menjawab, ya, betul, engkau adalah Rabb kami. Syahidna, kami menjadi saksi, ya, kami melakukan yang demikian itu. Kemudian Adam melihat pada anak keturunannya, pada anak cucunya. Ternyata di antara mereka ada para nabi, yang mana para nabi tersebut mereka seperti suruj, seperti pelita. Wa rafihim rajulan min anwarihim. Kemudian Nabi Adam melihat di antara para nabi tadi ada yang paling terang sinarnya. Fasalahu anhu. Kemudian Nabi Adam bertanya tentang orang tersebut. Fa'a'lamahu annahu Dawud. Kemudian Allah mengabarkan, ya, Allah memberitahu bahwasanya itu adalah Nabi Dawud. Faqala kam umruhu. Kemudian Nabi Adam bertanya, berapa umurnya? Qala sittuna sanah. Umurnya 60 tahun. Qala wahabtu lahu min umri 40 sanah. Ya, kemudian Nabi Adam meminta, aku berikan kepadanya dari umurku 40 tahun. Wa kana umru Adam 1000 sanah. Dan umur Nabi Adam itu jumlahnya adalah 1000 tahun. Ya. Berarti 1000, kemudian 40 tahunnya diberikan kepada anaknya yaitu Nabi Dawud. Sehingga total umur Nabi Adam adalah 960 tahun. Wara fihimul a'ma. Kemudian Nabi Adam melihat di antara anak cucunya terdapat mereka yang buta, wal amras, yang kulitnya belang, ya, yang punya penyakit belang atau penyakit kusta, wal mubtala, dan ada yang diuji, ya, diberikan musibah. Maka Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, wahai Rabbku, lima la sawaita bainahum,
kenapa engkau tidak membuat mereka semua sama, satu kondisi yang sama? Maka Allah Ta'ala menjawab, inni uhibbu an ushkar. Aku suka untuk disyukuri. Aku suka untuk dipuji. Falamma madha min umri Adam alfa sanatin atau alfu sanatin ila arba'in. Ya, ketika umur Nabi Adam sudah berlalu 1000 tahun kurang 40 tahun atau 960 tahun, atahu malakul maut. Maka malaikat maut datang menemui Adam. Faqala, maka Adam menyangkal, innahu baqiya min umri arba'una sanah. Umurku masih tersisa 40 tahun. Ya. Maka malaikat maut berkata, innaka wahabtaha libnika Dawud. Sesungguhnya engkau telah memberikan 40 tahunmu itu kepada anakmu Dawud. Fanasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam pun lupa dan anak cucunya pun juga lupa. Wajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhum. Fajahadat dzurriyyatuhu. Nabi Adam menyangkal dan anak keturunannya pun juga menyangkal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian falamma mata Adam, ketika Nabi Adam wafat, baqiya auladuhu ba'dahu asyrata qurunin ala dini abihim. Anak cucu Adam tetap berada di atas agama bapaknya, tetap berada di atas agama Adam, yaitu agama Islam, selama kurang lebih 10 abad. Summa kafaru ba'da dzalika. Kemudian mereka berbuat kekufuran. Ya, berbuat kekufuran untuk pertama kalinya. Jadi setelah dari Nabi Adam wafat. Ya, setelah Nabi Adam diberikan umur oleh Allah Ta'ala sepanjang 1000 tahun. Ya, setelah berlalu 960 tahun, ya, Nabi Adam wafat. Kemudian anak cucunya setelah itu kurang lebih ada 10 abad. Ya. Kurang lebih ada 10 abad, yang mana dalam 10 abad ini semua anak cucu Adam beribadah, ya, dengan agama yang satu, yaitu agama Islam, ya, agama tauhid. Ya. Baru setelah itu, setelah 10 abad berlalu, barulah muncul kekufuran-kekufuran, muncul penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Apa sebab dari munculnya kekufuran tersebut? Maka di sini Syekh menjawab, al-ghulu fi hubbis salihin, yaitu berlebihan dalam mencintai orang-orang saleh. Sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa qalu la tadharunna alihatakum. Ya. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali engkau tinggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhanmu. Wala tadharunna, dan jangan pula sekali-kali kamu tinggalkan penyembahan kepada Waddau, wala Suwa'a, wala Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Ada 5 nama. Siapa? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Siapa 5 orang ini? Wadzalika haula'il khamsah qaumun salihun. 5 orang ini adalah orang saleh. Ya. Orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar terhadap umatnya, terhadap kaumnya. Ya. Mereka memerintahkan kaumnya untuk melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka mengingatkan, mencegah kaumnya dari perbuatan menyelisih Allah Tabaraka wa Ta'ala. 5 orang ini adalah orang-orang yang saleh, bukan pelaku maksiat, bukan pelaku kesyirikan, bukan. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar terhadap kaumnya. Famatu fi syahrin. Kemudian kelimanya wafat pada bulan yang sama.
Fakhafu ashabuhum min naqsid dini ba'dahum. Maka muncullah kekhawatiran dari para pengikutnya, kekhawatiran, ketakutan dari para sahabat atau para pengikutnya, ya, akan turunnya kualitas keimanan setelah kelima orang saleh ini wafat. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Fasawwaru surata kulli rajulin fi majlisihi. Akhirnya mulai mereka membuat gambar-gambar, ya, gambar-gambar masing-masing dari kelima orang soleh tadi, kemudian diletakkan di majelis-majelis mereka. Apa tujuannya? Li ajali tadhkirati bi aqwalihim wa a'malihim. Tujuannya sebagai pengingat akan wejangan-wejangan orang-orang soleh tadi, sebagai pengingat akan amal perbuatan orang-orang soleh tadi, jasa-jasa orang-orang soleh tadi. Ya, jadi apabila idza ra'au suwarahum, apabila kaum tersebut, ya, melihat gambar-gambar orang-orang soleh tadi, mereka teringat dengan wejangan-wejangannya, teringat dengan kebaikan-kebaikannya, teringat dengan jasa-jasanya. Walam ya'buduhum, dan ketika itu mereka belum menyembah gambar-gambar tersebut, belum menyembah orang-orang soleh tadi. Tsumma hadatsa qarnun akhar, kemudian muncullah generasi yang lain. Fa'azzamuhum ashadda min ta'zimi min man qablahum. Ya. Generasi ini mereka pengagungannya terhadap orang-orang soleh ini melebihi dari pengagungan generasi-generasi sebelumnya. Sangat mengagungkan, sangat memuliakan orang-orang soleh tadi. Akan tetapi walam ya'buduhum, mereka pun juga belum menyembah orang-orang soleh ini tadi. Tsumma talaz zaman, kemudian waktu berjalan atau pada waktu yang lama, wa mata ahlul ilmi, para ulama wafat. Falamma khallatil ardu minal ulama, ketika bumi ini telah kosong dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, alqasyaitanu fi qulubil juhal, maka syaitan mulai membisikkan pada hati-hati orang-orang yang bodoh, hati-hati orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Apa yang syaitan bisikkan? Anna ulaika salihin ma sawwaru suwara masyayikhihim, bahwasanya orang-orang soleh sebelum kalian tidaklah membuat gambar-gambar, ya, dari guru-guru mereka, illa liyastashfi'u bihim ilallah, kecuali, ya, dengan tujuan agar mereka meminta syafaat, meminta perantara, ya, melalui orang-orang soleh tadi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'abaduhum, mulai sejak itu, ya, mulailah generasi tersebut menyembah orang-orang soleh tadi. Nah, inilah awal dari munculnya kesyirikan di muka bumi. Kemudian Syekh melanjutkan, falamma fa'alu dzalika, nah, ketika manusia melakukan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala, arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salam, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka. Apa tujuan dari pengutusan Nabi Nuh di sini? Liyaruddahum ila dini Adam wa dzurriyyatihi, untuk mengembalikan kaumnya kepada penyembahan atau kepada agama Nabi Adam dan anak keturunannya, alladzi madaw qabla tabdil, yaitu kembali kepada agama Nabi Adam dan anak turunnya, yang mana anak turunnya Nabi atau anak keturunan Nabi Adam tadi, ya, berada di atas agama sebelum agama itu mengalami perubahan, ya. Jadi tujuannya diutusnya Nabi Nuh adalah agar Nabi Nuh ini mengembalikan kaumnya, ya, kepada agamanya nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan juga agamanya anak cucu Nabi Adam,
Ya, sebelum terjadinya kekufuran di muka bumi ketika itu. Kemudian fakana min amrihim ma qasallahu fi kitabih. Ya, adapun kisah mereka, ya, apa yang terjadi dengan mereka, ya, seperti apa yang telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Tsumma ammara Nuhun wa ahlus safinatil ardh. Ya, kemudian setelah Nabi Nuh berdakwah, subhanallah, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Ya, dakwah yang sangat lama. Tetapi tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh ketika itu kecuali beberapa gelintir orang saja. Ya, sangat sedikit. Maka hendaknya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebuah nasihat bagi kita semua, bahwasanya pengikut kebaikan itu tidaklah banyak. Ya, bahwasanya setiap kebaikan yang kita sampaikan, ya, belum tentu diterima oleh orang lain. Ya, bukan berarti ketika kita menyampaikan kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan, kemudian kita ditolak, kemudian kita tidak diikuti apa yang kita nasihatkan, kemudian kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu sebuah kesalahan. Ya, kemudian kita tidak berdakwah, itu sebuah kesalahan. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bersabar menghadapi kaumnya 950 tahun. Ya, waktu yang sangat panjang berdakwah kepada kaumnya, tapi yang ikut berapa? Sangat sedikit. Ya, ada yang mengatakan belasan, ada yang mengatakan ya puluhan, ada yang mengatakan kurang dari itu. Nah, jumlahnya sangat sedikit. Mereka lah yang beriman, yang mau kembali kepada agama Allah Ta'ala, ya, beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membuat perahu, ya, maka Nabi Nuh mulai pembuatan perahu tersebut. Tetapi pembuatan perahu itu pun juga tidak sedikit mengalami gunjingan, mengalami celaan, hinaan dari kaumnya. Ya, kaumnya menganggap Nabi Nuh ini kurang kerjaan, ya, atau sudah gila karena membuat perahu di daratan. Ya, membuat perahu di daratan, jauh dari perairan. Untuk apa Nabi Nuh membuat sebuah perahu? Nah, ketika apa yang telah Allah tetapkan terjadi, ya, terjadilah banjir bandang, ya, banjir yang sungguh luar biasa, yang mungkin tidak pernah terjadi setelahnya, ya, yang mana banjir tersebut membinasakan semua manusia kecuali orang-orang yang berada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian ketika banjir mulai surut, ya, Nabi Nuh dan sisa manusia yang masih ada ketika itu, yang mereka naik di kapalnya Nabi Nuh, ya, mereka keluar dari kapal, mulailah mereka memakmurkan bumi. Ya, mulailah mereka menyebar. Ya. Mereka menyebar ke beberapa wilayah di muka bumi ini. Allah berkahi mereka. Ya, dan dari mereka inilah muncullah kelompok-kelompok manusia. Muncullah kaum-kaum, muncullah umat-umat yang baru. Ya. Dan mereka semua tetap berada di atas agama Islam, berada di atas agama tauhid, agamanya para nabi, ya, sampai muddatan la nadri ma qadruha. Sampai waktu yang kita tidak ketahui berapa pastinya. Kemudian setelah berlalu zamannya Nabi Nuh dan anak cucunya, ya, setelah itu muncullah kesyirikan yang baru. Ya, muncullah kesyirikan yang baru di muka bumi ini. Farsallahu rusulah. Kemudian Allah Ta'ala mengutus para rasul setelahnya. Wa ma min ummatin illa wa qad ba'atsallahu fiha rasulan. Ya, dan tidak ada suatu umat pun kecuali Allah Ta'ala telah mengutus kepada mereka seorang rasul.
yang mana Rasul tadi memiliki tugas ya'muruhum bitauhid, memerintahkan umatnya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, untuk mengisahkan Allah taala dan tidak menyembah selain Allah taala. Wa yanhahum 'anil syirk, dan melarang mereka dari perbuatan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. An i'budullaha wajtanibut taghut. Yang mana rasul tadi menyeru kepada kaumnya, u'budullah, sembahlah Allah taala saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Apa itu taghut? Setiap yang disembah selain Allah taala. Wa qala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami secara berturut-turut setelah Nabi Nuh alaihi salam. Kullu ma jaa ummatan rasuluha kadzabuh. Setiap rasul yang datang kepada suatu umat, maka umat tersebut mendustakan rasulnya. Walamma dzakara al-qisas. Ya, walamma dzakara al-qasas, ya afan. Walamma dzakara al-qasas fi surati Syu'ara. Naam. Dan ketika Allah taala menyebutkan kisah-kisah yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara, khatama kulla qissatin biqaulih, Allah taala menutup setiap kisah itu dengan firman-Nya, "Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin." Sesungguhnya pada demikian ini terdapat tanda-tanda kebesaran, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah taala, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kan tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah beriman. Faqassallahu subhanahu ma qassa li ajlina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau mengkisahkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, semua itu adalah untuk kita. Ya. Semua itu adalah untuk kita. Sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, terdapat pelajaran liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Ma kana haditsan yuftara. Dan Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walamma ankara Allahu ala unasin min hadhihi al-ummah asya'a fa'aluha. Maka ketika Allah Ta'ala mengingkari apa yang diperbuat oleh sebagian manusia dari umat ini, yaitu umat pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, ya, yang apa yang telah mereka lakukan pada perang Tabuk. Maka Allah Ta'ala berfirman, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Tidakkah telah datang kepada mereka berita dari orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Ibrahim, wa ashabi Madyan, dan penduduk Madyan. Wakadzalika kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu ala ashabihi qisasan man qablahu.
Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam juga mengkisahkan kepada para sahabatnya kisah-kisah orang-orang sebelum mereka. Apa tujuannya? Liya'tabiru bidzalika. Agar para sahabat dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Wa kadzalika ahlul ilmi. Begitu pula para ulama fi naklihim sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam penyampaian mereka terhadap sejarah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma jara lahu ma'a qaumih, dan apa yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam bersama kaumnya, wa ma qala lahum, dan apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, wa ma qila lahum, dan apa yang dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika naklihim siratas sahabah. Begitu pula para ulama yang menukilkan atau yang menyampaikan tentang sejarah kehidupan para sahabat. Wa ma jara lahum ma'al kufari wal munafikin. Dan apa yang terjadi antara para sahabat bersama orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa dzakarahum ahwalal ulama'i ba'dahum. Dan ulama juga mengisahkan, menyebutkan tentang kondisi-kondisi ya ulama-ulama setelah generasi para sahabat. Kullu dzalika li ajli ma'rifatil khairi wasyarr. Semua ini dikisahkan, ya, semua ini disampaikan tujuannya adalah agar seseorang mengetahui kebaikan dan keburukan. Ya, jadi kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, yang dinukilkan oleh para sahabat kepada generasi-generasi setelahnya hingga kepada kita, semua kisah-kisah ini tujuannya adalah agar kita kaum muslimin mengetahui mana Islam dan mana kufuran, agar kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, agar kita mengetahui apa balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan apa balasan terhadap mereka yang ingkar, yang menyekutukan dan membangkang terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, idza fahimta dzalik, jika engkau memahami hal tersebut, fa'lam, maka ketahuilah anna katsiran minar rusuli wa ummihim la na'rifuhum. Banyak di antara para rasul dan umat-umatnya yang tidak kita ketahui. Kenapa? Li'anna Allah lam yukhbirna anhum. Karena Allah Ta'ala tidak mengabarkannya, tidak memberitahu kita tentang mereka. Lakin akhbarana an Ad, tetapi Allah Ta'ala mengabarkan, memberitahu kita tentang kaum Ad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana kaum Ad ini ya belum pernah ada yang diciptakan sepertinya pada negeri-negeri yang lain. Ya. Fa ba'asallahu ilaihim Hudan alaihi salam. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad. Fakana min amrihim ma qasallahu fi kitabih. Ya. Apa yang terjadi antara Nabi Hud dan kaumnya telah Allah kisahkan dalam kitabnya Al-Qur'an. Wa baqiyat tauhidu fi ashabi Hudin ila an udima ba'da muddatin. Kemudian tauhid ini lestari. Tauhid ini tetap ada bersama para pengikutnya Nabi Hud ya, sampai akhirnya ya, setelah beberapa waktu, yang mana la nadrikam hiya, yang mana kita tidak mengetahui secara pasti berapa lamanya ya, sampai akhirnya tauhid tadi hilang, tauhid tadi musnah kembali. Ya, jadi ada setelah binasanya kaum Ad yang menyelisihi, yang mengingkari dakwahnya Nabi Hud, yang mengingkari Allah Ta'ala, ya, kemudian Nabi Hud dan kaumnya, Nabi Hud dan para pengikutnya, mereka tetap berada di atas agama tauhid sampai waktu yang tidak kita ketahui, hingga akhirnya tauhid ini kembali hilang, kembali musnah. Ya, wa baqiya fi ashabi salih.
tetapi tetap ada pada pengikutnya Nabi Saleh. Ila an udim. Sampai akhirnya tauhid ini pun juga kembali hilang. Muddatan la nadri kam hiya. Yang mana kita tidak mengetahui waktunya secara pasti. Tsumma ba'atsallahu Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, wa laisa ala wajhil ardi yauma idzin muslimun. Dan pada zaman Nabi Ibrahim ini tidak ada seorang muslim pun di muka bumi. Ya, pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada seorang muslim pun di muka bumi. Semuanya berbuat kesyirikan, semuanya berbuat kerusakan, semuanya membangkang perintah Allah Ta'ala, dan hanya Nabi Ibrahim satu-satunya orang Islam yang ada ketika itu. Fajara alaihi min qaumihi ma jara. Maka terjadilah apa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Wa amanat bihim ra'atuhu Sarah. Kemudian istrinya bernama Sarah beriman kepada Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim. Thumma amana lahu Lutun alaihi salam. Kemudian Nabi Lut ya, itu juga beriman kepada Nabi Ibrahim. Ya, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wa ma hadza. Bersama dengan ini nasarahullahu wa rafa'a qadrahu wa ja'alahu imaman linnas. Allah menolong Nabi Ibrahim. Allah tinggikan derajatnya dan Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai pimpinan, sebagai imam bagi manusia. Nah, wa mundu dhahara Ibrahim alaihissalam, dan sejak munculnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lam yu'damit tauhid fi dzurriyyatihi. Ya, maka setelah itu tauhid tidak pernah lagi binasa, tidak pernah lagi lenyap ya dari anak keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, jadi setelah Nabi Nuh, ya, tauhid ini, ya, agama Islam ini naik dan turun. Ya, setelah Allah binasakan suatu kaum, ya, maka ada diutus ketika ada suatu kaum yang berbuat kesyirikan, Allah utus kepada kaum tersebut seorang rasul. Rasul menyampaikan dakwah kepada kaum tersebut, tapi rata-rata kaumnya menolaknya. Hingga akhirnya Allah binasakan kaum-kaum tersebut, ya tersisalah rasul tadi. Ya, rasul tadi dan para pengikutnya, mereka di atas agama Islam. Ya, di atas mereka berada di atas agama at-tauhid. Sampai waktu yang tidak kita ketahui, ya kemudian tauhid kembali hilang dari muka bumi. Muncul kelompok atau kaum berikutnya. Ya, Allah utus rasul kepada mereka. Kondisinya sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi tauhid ini muncul dan hilang sejak zaman Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Ibrahim. Jadi bisa kita klasifikasikan bahwasanya sejak Nabi Adam sampai 10 abad setelahnya itu semuanya mentauhidkan Allah Ta'ala. Semuanya beragama Islam. Sampai mulai muncullah kesyirikan-kesyirikan ya sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Setelah zamannya Nabi Nuh, ya, maka tauhid atau agama Islam ini naik dan turun. Maksudnya muncul dengan diutusnya seorang rasul, ya, ketika rasul dan kaumnya tadi habis, ya, maka tauhid ini juga hilang dari muka bumi. Diutus rasul yang lain, hilang lagi. Diutus rasul yang lain, hilang lagi, sampai akhirnya pada zaman Nabi Ibrahim. Dan semenjak zaman Nabi Ibrahim inilah tauhid senantiasa ada seterusnya ya pada anak cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kami jadikan kalimat tauhid adalah kalimat yang kekal ya fi aqibihi pada keturunannya la'allahum yarji'un, ya supaya mereka kembali. Nah, faedakan ahwal imam, apabila Nabi Ibrahim adalah seorang pimpinan, seorang imam, fanadhkuru syai'an min ahwali, maka kami akan menyebutkan sedikit dari
keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. La yastaghni muslimun an ma'rifatiha. Yang mana seorang muslim sangat membutuhkan untuk mengetahui keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, insyaallah taala kisah Nabi Ibrahim akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.